Indonesia harus berbangga karena timnas basket Indonesia berhasil meraih medali emas untuk pertama kalinya dalam perhelatan SEA Games. Apa saja perubahan dalam pola permainan timnas basket di SEA Games 2021? Kita akan membahasnya dengan Dhani Kosasi, Ketua Umum Persatuan Basket Indonesia, dan Wahyu Widayat Jati, Asisten Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, langsung dari Hanoi, Vietnam. Selamat pagi Pak Dhani dan Mas Wahyu, apa kabar? Baik-baik, halo Mas, apa kabar Mas? Selamat pagi. Oke, terima Salam kasih. dari Hanoi. Ya, saya mewakili warga Indonesia yang menonton kita siang ini mengucapkan selamat ya untuk kemenangan bersejarah tim basket putra Indonesia 45 tahun kalau tidak salah sejak 1977 akhirnya jadi juara kali ini. Saya ingin tanyakan ke Mas Wahyu dulu mungkin ya, apa kemudian yang membuat timnas kali ini begitu dahsyat bisa melawan juara bertahan Filipina, memutus dominasi ini? Apa yang terjadi kemarin? Bagaimana mengevaluasi ini? Semuanya sebenarnya diawali dari 2019. Kita mulai membentuk tim ini ya dengan kehadirannya Coach Toro sebagai pelatih kepala dari 2019. Dia mempersiapkan semuanya dari teknik, dari sistem bermain, dari metode latihan seperti itu gitu. Ditambah lagi proses kita juga dalam mengikuti beberapa pertandingan internasional yang membuat kita menjadi semakin punya experience di setiap pertandingan gitu. Dan puncaknya adalah kemarin kita bisa bermain di level yang lebih baik lagi dari sebelumnya dan kita bisa meraih medali emas melawan Filipina, mengalahkan Filipina. Oke, baik. Saya ke Pak Dhani. Pak Dhani, Anda melihat kemenangan ini bagaimana? 45 tahun ya, didominasi oleh Filipina, tapi hari ini kita mendapatkan juara di SEA Games ya. Bahkan 2019 kemarin malah nggak bawa apa-apa. Bagaimana komentar Anda? Yang pasti ini adalah kemenangan untuk bangsa Indonesia. Kita tunggu-tunggu selama berpuluh-puluh tahun, akhirnya buah itu ada. Tapi saya tahu ini proses yang tidak mudah. Dan saya boleh katakan ini awal puncak prestasi supaya Indonesia tetap bisa bertahan sampai nanti FIBA World Cup tahun 2023. Anda puas dengan kemenangan ini? Secara pribadi saya sudah puas, tapi saya kurang puas kalau belum saya tampil di FIBA World Cup. Karena masih ada satu lagi tugas, yaitu harus lolos ke FIBA World Cup, yaitu menjadi ranking ke-8 di Asia nanti saat FIBA Asia tahun ini bulan Juli di Jakarta. Oke, Mas Wahyu, Anda puas dengan kemenangan skuad Anda ini? Sangat puas Mas, ini kan ibaratnya kita sudah fight dari tadi Mas bilang dari tahun 1977 gitu ya, kita sudah fight basket di SEA Games dan ini salah satu dari puncak prestasi kita bisa meraih medali emas di ajang SEA Games. Apalagi kita mengalahkan Filipina yang secara beruntun 13 kali menjuarai medali emas dari tahun 1991. Ini ya luar biasa lah, puji Tuhan. Oke, luar biasa ya. Saya ke Pak Dhani lagi. Pak Dhani, bagaimana kemudian PR-nya ke depan adalah meningkatkan semangat lagi, memantapkan lagi daya saing para pemain. Ini tugas penting juga nih selanjutnya. Menjawab ini bagaimana? Tim putra setelah pulang, bukan kami mau beristirahat, tapi justru anak-anak akan segera menuju ke Australia untuk uji coba. Mungkin nanti Mas Wahyu bisa menjelaskan selama setengah bulan di Australia untuk persiapan FIBA Asia. Dan tidak lupa Indonesia juga mempersiapkan tim-tim muda, nggak cuma untuk FIBA World Cup, tapi bagaimana atlet-atlet muda harus kita persiapkan sejak saat ini. Karena Indonesia tidak boleh lagi turun, prestasi sudah di puncak ini, harus kita pertahankan dan harus kita naikkan lagi jika ada kesempatan pemain-pemain muda kita pakai nanti. Oke, Mas Wahyu bagaimana kemudian menjawab tantangan ini?
Ya kita harus moving forward gitu ya. Ini kita sudah ibaratnya sudah bisa emas, gimana kan lebih susah mempertahankan dibanding meraih gitu ya. Ada kata-kata seperti itu. Seperti Pak Dhani bilang bahwa banyak pemain muda yang sekarang potensial ya, nanti kita juga encourage mereka untuk mereka bisa lebih berprestasi dari apa yang sudah dilakukan oleh para seniornya kemarin gitu. Baik dari Mas Sike, mungkin suatu hari lagi kita bisa bermain di level lebih tinggi lagi di Asia. Mungkin nanti di level dunia kita juga bisa bersaing untuk negara-negara yang lebih besar lagi di dunia basket. Oke, Pak Dhani, bagaimana kemudian mencari bakat baru dan juga upaya regenerasi? Apa strategi dari Perbasi, Pak? Yang pasti segera kami akan melakukan seleksi ke 20 kota di Indonesia. Program ini sudah kita persiapkan setengah tahun yang lalu, yaitu kita akan menyiapkan setiap kota sekitar ada 300 anak yang akan kita seleksi dan kita kumpulkan menjadi tim elit Indonesia untuk melapisi nanti di bawah seniornya ini. Jadi kami berharap ketika nanti puncaknya di World Cup, setelah World Cup Indonesia tidak boleh terjun ke bawah, tapi tetap harus bertahan, kalau bisa kita push untuk naik ke atas lagi. Oke, saya ke Mas Wahyu. Bagaimana kemudian menentukan atau pemilihan pemain ini? Apakah punya kriteria tertentu atau syarat-syarat tertentu? Mungkin Pak Dhani mungkin nanti bisa mendengar begitu. Kalau saya boleh bilang dengan metode yang Coach Toro sudah bangun ya, bahwa kita perlu pemain satu secara skill wise baik, secara IQ basket baik, secara size juga baik, dan juga secara athletic ability baik gitu. Karena kita ngomongin ini nggak cuma di level Asia Tenggara lagi nih target kita. Kita akan bermain di level Asia, mungkin bahkan lebih tinggi lagi di dunia. Jadi 4 komponen ini yang kita harus fokusin gitu lagi gitu, Mas. Butuh gitu pemain. Jadi saya ya silakan. Jadi ya saya berharap dari PB Perbasi bisa nanti dibilang tadi 300 orang yang akan diseleksi, mungkin 4 komponen ini yang bisa menjadi dasar pemilihan pemainnya gitu. Itu sih. Kira-kira butuh pemain naturalisasi lagi nggak, Mas Wahyu? Kalau saya pikir ya kita perlu 1 orang lagi ya yang mungkin selevel dengan Marcus Bolden gitu ya. Karena bagaimanapun kan kita nggak bisa bergantung, misalnya let's say Marcus nggak bisa gitu. Karena dia terikat kontrak dengan 1 klub, misalnya kemarin kan kayak dia main di G-League, dan kita agak kesulitan di awal-awal waktu kita main di FIBA Qualifier. Jadi kita pakai 1 pemain. Oke, Mas Wahyu, saya ke Pak Dhani lagi. Pak Dhani, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak kepada seluruh supporting system atau supporter Indonesia ini dalam waktu dekat ini juga ada pertandingan yang tidak kalah penting juga ya, yang juga menuntut skill dan kekompakan tim. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada tim dan teman-teman melewati Mas Wahyu ini, Pak Dhani? Gimana, Mas? Ini kan dalam waktu dekat akan ada pertandingannya juga cukup penting begitu ya. Apa yang ingin disampaikan untuk skuad timnas ini, Pak Dhani? Bahwa Oke, Mas Wahyu juga masih terhubung dengan kita? Saya berharap Putus-putus. ini tetap Ya. dipertahankan. Halo? Ya, Pak. Putus, Mas ya. Ya, sekarang bisa dengar. Ya. Oke, apa yang ingin disampaikan Pak terakhir Pak untuk supporting system baik secara individu atau institusi? Oke, baik, kita terkendala sinyal dalam komunikasi kali ini, tapi yang pasti kita sekali lagi mengucapkan selamat untuk timnas Indonesia, khususnya skuad basket ini sudah menoreh sejarah dengan membawa emas pulang ke tanah air setelah kurang lebih 45 tahun sejak 1977 Indonesia atau basketball ini masuk ke
SEA Games akhirnya membawa pulang emas dan menjadi juara. Selamat sekali lagi dan kita harapkan prestasi ini bisa dipertahankan dan tetap semakin maju untuk timnas khususnya basket Indonesia. Terima kasih Pak Dhani juga sudah bergabung dan Mas Wahyu sudah memberikan perspektifnya siang ini. Selamat siang.